Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wil Aziz dari kelas Manajemen Teknik C akan mempresentasikan tentang perencanaan. Definisi. Menurut Cons O'Donnell, perencanaan adalah proses intelektual penentuan tindakan secara sadar berdasarkan keputusan pada tujuan, tindakan, dan perkiraan yang dipertimbangkan. Sifat dan tujuan perencanaan. Seperti kita lihat di sini, perencanaan ada perencanaan berorientasi pada tujuan, keunggulan perencanaan, pervasiveness of planning, efisiensi, ekonomi dan akurasi, koordinasi, faktor pembatas, fleksibilitas perencanaan adalah progres intelektual. Dan tujuan perencanaan antara lain itu untuk mengelola berdasarkan tujuan, untuk mengimbangi ketidakpastian dan perubahan, untuk mengamankan ekonomi dalam operasi, untuk membantu dalam koordinasi, untuk membuat kontrol efektif, dan untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Selanjutnya yaitu proses perencanaan. Yang pertama yaitu persepsi peluang. Meskipun melalui perencanaan yang sebenarnya dan oleh karena itu tidak sepenuhnya menjadi bagian dari proses perencanaan, kesadaran dan akan peluang adalah titik awal yang nyata untuk perencanaan. Ini mencakup pandangan awal tentang kemungkinan peluang di masa depan, kemampuan untuk melihatnya dengan jelas dan lengkap. Selanjutnya, menetapkan tujuan. Langkah pertama dalam perencanaan itu sendiri adalah menetapkan tujuan untuk seluruh perusahaan dan kemudian untuk siap di unit bawahan. Yang ketiga adalah mempertimbangkan. Mempertimbangkan di sini adalah mempertimbangkan tempat perencanaan. Langkah logis lainnya dalam perencanaan adalah menetapkan, memperoleh persetujuan untuk menggunakan dan menyebarkan tempat perencanaan kritis. Ini adalah data perkiraan yang bersifat faktual, kebijakan dasar yang berlaku, dan rencana perusahaan yang ada. Selanjutnya itu adalah identifikasi alternatif, yaitu begitu tujuan organisasi telah dinyatakan dengan jelas dan tempat perencanaan telah dikembangkan, manajer harus membuat daftar alternatif yang tersedia sebanyak mungkin untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya adalah evaluasi alternatif. Setelah mencari kursus alternatif dan memeriksa kelebihan dan kekurangannya, langkah berikut adalah mengevaluasinya dengan menimbang berbagai faktor berdasarkan premis dan tujuan. Selanjutnya yaitu pilihan rencana alternatif. Evaluasi alternatif harus mencakup evaluasi tempat yang menjadi dasar alternatif. Seorang manajer biasanya menemukan bahwa beberapa tempat tidak masuk akal, dan karena itu ini dapat dikeluarkan dari pertimbangan lebih lanjut. Dan selanjutnya adalah perumusan rencana pendukung. Setelah keputusan dibuat dan rencana ditetapkan, langkah terakhir untuk memberikan mereka makna adalah menomori mereka dengan mengubahnya menjadi anggaran. Jika proses ini dilakukan dengan baik, anggaran menjadi alat untuk menjumlahkan berbagai rencana dan juga standar penting untuk mengukur kemajuan perencanaan. Yang terakhir adalah menetapkan urutan kegiatan. Begitu rencana yang melengkapi organisasi dengan arah jangka panjang dan jangka pendek telah dikembangkan, rencana tersebut harus dilaksanakan dengan jelas. Selanjutnya, jenis rencana. Jenis rencana terbagi atas 4 jenis, yaitu rencana strategis, rencana taktis, rencana operasional, dan rencana kontingensi. Rencana strategis yaitu adalah garis besar langkah-langkah yang dirancang
dengan tujuan keseluruhan organisasi dalam pikiran, bukan dengan tujuan divisi atau departemen tertentu. Yang terdiri atas misi, tujuan atau saran, dan strategi. Misi ini adalah pernyataan yang mencerminkan tujuan dasar dan fokus organisasi yang biasa tetap dan tidak berubah. Tujuan atau sasaran adalah pernyataan yang dijelaskan secara tepat, terukur, dan dapat diperoleh yang mencerminkan hasil organisasi yang diinginkan. Terakhir adalah strategi, yaitu penentuan tujuan dasar jangka panjang dari suatu organisasi dan penetapan tindakan dan kumpulan tindakan dan alokasi sumber daya yang diperlakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Selanjutnya yaitu rencana taktis. Rencana taktis berkaitan dengan kerangka waktu yang lebih pendek dan cakupan yang lebih sempit daripada rencana strategis. Ini biasanya berlangsung selama 1 tahun atau kurang karena dianggap sebagai tujuan jangka pendek. Selanjutnya ada rencana operasional. Rencana operasional adalah rencana yang digunakan manajer untuk menyelesaikan tanggung jawab pekerjaannya. Terbagi atas paket sekali pakai dan rencana tetap. Paket sekali pakai berlaku untuk aktivitas yang tidak berulang-ulang. Kejadian satu kali seperti program penjualan khusus, dan rencana tetap yaitu biasanya dibuat sekali dan tetap, nilainya selama beberapa tahun dan menjadi revisi dan pembaruan berkala. Yang terakhir adalah rencana kontingensi. Rencana kontingensi melibatkan identifikasi tindakan alternatif yang dapat diterapkan jika dan ketika rencana awal terbukti tidak memadai karena keadaan yang berubah. Selanjutnya adalah tujuan. Menurut Cons dan O'Donnell, tujuan adalah istilah yang biasa digunakan untuk menunjukkan titik akhir dari program manajemen. Oleh karena itu, tujuan adalah tujuan dari kegiatan perusahaan. Tujuan merupakan tujuan perusahaan dan tanpanya tidak ada perencanaan cerdas yang dapat dilakukan. Selanjutnya, manajemen berdasarkan tujuan. Manajemen berdasarkan tujuan atau MBO adalah proses di mana alasan dan manajer organisasi bersama-sama, atasan dan manajer organisasi bersama-sama mengidentifikasikan tujuan bersama, menentukan area tanggung jawab utama setiap individu dalam hal hasil yang diharapkan darinya, dan menggunakan langkah-langkah ini sebagai panduan untuk mengoperasikan unit dan menerima dan menilai kontribusi dari masing-masing anggotanya. Dan di bawah ini adalah proses MBO. Yang pertama itu menetapkan tujuan. Manajer individu harus memahami tujuan spesifik dari pekerjaan mereka dan bagaimana tujuan tersebut sesuai dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan yang ditetapkan oleh Dewan Direksi. Yang kedua adalah mengembangkan rencana aksi. Rencana aksi menentukan tindakan yang diperlakukan untuk menangani setiap masalah organisasi teratas dan untuk mencapai setiap tujuan terkait. Siapa yang akan menyelesaikan setiap tindakan akan sesuai dengan garis waktu rencana tindakan atas secara keseluruhan menggambarkan bagaimana setiap tujuan strategis akan dicapai, dikembangkan oleh manajemen tingkat atas formal secara tidak tergantung pada tujuan organisasi. Yang ketiga adalah meninjau kemajuan. Meninjau kemajuan ini adalah upaya mengacu pada jumlah energi yang digunakan karyawan dalam melakukan pekerjaan. Kemampuan adalah karakteristik pribadi yang digunakan dalam melakukan suatu pekerjaan dan biasanya tidak berfluktuasi secara luas dalam waktu yang singkat.
Yang terakhir adalah penilaian kerja. Mengkomunikasikan kepada karyawan bagaimana mereka melakukan pekerjaan mereka dan mereka menetapkan rencana untuk perbaikan. Penilaian kerja sangat penting bagi karyawan dan pemberi kerja karena sering digunakan untuk memberikan informasi prediktif terkait kemungkinan promosi. Selanjutnya itu adalah strategi. Strategi adalah seni perang jenderal militer memaksa musuh untuk bertempur sesuai syarat yang terpilih. Jadi maksudnya di sini strateginya adalah suatu rencana atau tata cara untuk melakukan sesuatu. Menurut Coase dan O'Donnell, strategi harus sering menunjukkan program aksi umum dan penerapan penekanan dan sumber daya untuk mencapai tujuan yang konferensi. Strategi adalah rencana yang akan dibuat berdasarkan rencana pesaing karena lembaga bisnis modern beroperasi dalam lingkungan yang kompetitif. Dan di bawah ini adalah proses perencanaan strategi. Yang pertama adalah masukan ke organisasi, yaitu berbagai input, termasuk masukan tujuan dari penggugat perlu diuraikan. Yang kedua adalah analisis industri. Perumahan strategi membutuhkan evaluasi daya tarik suatu industri dengan menganalisis lingkungan eksternal. Yang ketiga adalah profil perusahaan. Biasanya menjadi titik awal untuk menentukan lokasi perusahaan dan kemana harus pergi. Keempat adalah orientasi nilai dan visi eksekutif. Perusahaan dibentuk oleh orang-orang, terutama para eksekutif, dan orientasi serta nilai-nilai mereka penting untuk merumuskan strategi. Mereka mengatur iklim organisasi dan mereka menentukan arah perusahaan melalui visi mereka. Akibatnya nilai mereka, preferensi mereka, dan sikap mereka terhadap risiko harus diperiksa dengan cermat karena berdampak pada strategi. Selanjutnya adalah misi, tujuan utama, dan maksud strategis. Misi atau tujuan adalah jawaban dari pertanyaan, apa itu bisnis kita? Tujuan utama adalah titik akhir ke arah mana pengaktifan perusahaan diarahkan. Dan maksud strategis adalah komitmen untuk menang dan dalam lingkungan persaingan, tidak hanya di tingkat atas tapi juga di seluruh organisasi. Selanjutnya adalah lingkungan eksternal saat ini, lingkungan internal, pengembangan strategi alternatif, evaluasi dan pilihan strategi, perencanaan jangka menengah atau pendek, dan pengujian konsistensi perencanaan kontingensi. Jadi strategi menurut Michael Porter, strategi tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu strategi kepemimpinan biaya, strategi diferensiasi, dan strategi fokus. Strategi kepemimpinan biaya ini menuntut untuk menjadi produsen berbiaya rendah dalam suatu industri untuk tingkat kualitas tertentu. Sedangkan strategi yang diferensiasi memerlukan pengembangan produk atau layanan yang menawarkan atribut unik yang dihargai oleh pelanggan dan dianggap sebagai pelanggan itu lebih baik atau berbeda dari produk pesaing. Nilai tambah oleh kemungkinan perusahaan untuk mengenakan harga premium untuk produk tersebut. Yang terakhir adalah strategi fokus, berkonsentrasi pada segmen sempit dan di dalam segmen tersebut mencoba mencapai keunggulan biaya atau diferensiasi. Selanjutnya adalah kebijakan. Kebijakan ini adalah penyataan atau pemahaman umum yang memandu pemikiran manajer dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan menurut George R. Terry, pengambilan keputusan adalah pemilihan berdasarkan beberapa kriteria dari 2 atau lebih kemungkinan alternatif. Jenis keputusan ini terbagi atas 2, yaitu
keputusan terprogram dan non-program, dan keputusan strategis dan taktis. Yang pertama yaitu kita akan bahas tentang jenis keputusan terprogram dan non-program. Terprogram ini keputusan yang diprogramkan bersifat rutin dan berulang-ulang dan dapat dibuat dalam kerangka kebijakan dan aturan organisasi. Sedangkan non-program itu adalah keputusan yang tidak terprogram adalah keputusan yang diambil untuk memenuhi masalah yang tidak berulang. Keputusan strategis yaitu keputusan dasar atau keputusan strategis adalah keputusan yang sangat penting. Keputusan strategis merupakan pilihan tindakan utama mengenai alokasi sumber daya dan kontribusi untuk mencapai tujuan organisasi. Dan keputusan taktis merupakan keputusan rutin atau keputusan yang rutin dan berulang, mereka berasal dari keputusan strategis. Selanjutnya, keputusan membuat proses. Proses pengambilan keputusan disajikan seperti diagram berikut. Pertama ada tujuan khusus, mengidentifikasi masalah, mencari alternatif, evaluasi alternatif, pilih alternatif, tindakan, dan terakhir adalah hasil. Model pengambilan keputusan rasional. Dalam mengambil keputusan yang rasional, ada beberapa pendekatan yang bisa membantu memastikan disiplin dan konsentrasi dibangun ke dalam proses pengambilan keputusan Anda. Yang pertama yaitu tentukan masalahnya. Yang kedua, identifikasi kriteria keputusan. Yang ketiga, bobot kriterianya. Yang keempat, hasilkan alternatif. Yang kelima, berikan nilai setiap alternatif pada setiap kriteria. Dan terakhir adalah hitung keputusan optimal. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang tentukan masalahnya. Ini adalah langkah awal dari proses pengambilan keputusan. Yang kedua itu identifikasi kriteria keputusan. Pada langkah ini, pengambilan keputusan mereka menentukan apa yang relevan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga itu bobot kriteria. Pengambilan keputusan menimbang kriteria yang diidentifikasikan sebelumnya untuk memberi mereka prioritas yang benar dalam keputusan. Yang keempat adalah menghasilkan alternatif. Pengambilan keputusan menghasilkan kemungkinan alternatif yang bisa berhasil menyelesaikan masalah. Tidak ada upaya yang dilakukan pada angka ini untuk menilai alternatif ini, hanya untuk mendaftarnya. Yang kelima itu beri nilai setiap alternatif pada setiap kriteria. Yang keenam adalah hitung keputusan optimal. Mengevaluasi setiap alternatif terhadap kriteria tertimbang dan memilih alternatif dengan skor total tertinggi. Dan itulah yang kita jadikan sebagai keputusan kita yang rasional. Pengambilan keputusan di berbagai kondisi. Hampir semua keputusan dibuat di lingkungan untuk setidaknya beberapa ketidakpastian, namun tingkatnya akan bervariasi dari kepastian relatif hingga ketidakpastian yang besar. Ada risiko yang terlihat dalam pengambilan keputusan. Yang pertama itu kepastian. Dan situasi yang melibatkan kepastian, orang cukup yakin tentang apa yang akan terjadi ketika mereka membuat keputusan. Informasi tersedia dan dianggap dapat diandalkan, dan hubungan sebab dan akibat diketahui. Yang kedua yaitu ketidakpastian. Di sisi lain, dalam suatu ketidakpastian, orang hanya memiliki database yang sedikit. Mereka tidak tahu apakah datanya dapat diandalkan atau tidak, dan mereka sangat tidak yakin apakah situasinya bisa berubah atau tidak. Yang ketiga adalah resiko. Dalam situasi dengan resiko, informasi faktual mungkin ada, tetapi mungkin tidak lengkap. Demi meningkatkan pengambilan keputusan, seorang dapat memperkirakan probabilitas objektif dari suatu hasil dengan menggunakan, misalnya, model matematika, seperti itu.
Baiklah, sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.